Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nata'awana 'alal birri wat taqwa wa la nata'awana 'alal itsmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba as-sa'adata liman 'amila syara'i'al Islam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari yang mulia ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berbagai limpahan nikmat yang tak terhingga nilainya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut, di tengah-tengah kesibukan kita, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, ibadah salat Jumat. Semoga semua amalia yang telah kita tunaikan, yang sedang kita tunaikan, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum kita tunaikan, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita mampu menunaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hampir setiap khatib juga mubalik dalam khutbahnya atau dalam ceramahnya senantiasa menyampaikan kepada jamaahnya agar memperkokoh serta menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan itu merupakan jalan yang tepat untuk membentuk kekuatan umat dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, serta untuk membangun kemajuan dan kemakmuran umat. Memang benar pesan para mubalik dan para khutabah itu, sebab tanpa persatuan dan kesatuan yang kokoh, mustahil kekuatan umat dapat dibangun, serta mustahil amal ma'ruf nahi mungkar, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan dapat terwujud. Begitu pula persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan aset nasional yang teramat penting, sebab dengan persatuan dan kesatuan itu keutuhan negara Indonesia dapat terpelihara, dapat dipertahankan, pembangunan nasional dapat terus dilanjutkan, serta kemakmuran dan kemajuan bangsa dapat dilanjutkan dengan sebaik-baiknya. Dalam kacamata Islam, persatuan dan kesatuan merupakan bagian terpenting dalam sejarah Islam, bahkan wajib hukumnya dan haram meninggalkannya, apalagi sampai dengan perpecahan. Sebab dengan persatuan dan kesatuan itulah daulah Islam di Jazirah Arab pada masa pemerintahan
Nabi Muhammad SAW dapat dibangun dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Imperium Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang wilayah kekuasaannya terbentang luas dari India hingga Spanyol dan dari Afrika Tengah sampai ke Danau Aral di sebelah utara dapat dibangun dengan baik, dan syariat Islam dapat diterapkan tanpa persatuan dan kesatuan umat Islam yang kokoh pada masa itu. Mustahil daulah Islamiyah di Jazirah Arab dan juga Imperium Islam yang berpusat di Damaskus dan juga Baghdad dapat berdiri dengan kokoh. Berkaitan dengan persatuan dan kesatuan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Al-ayat. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hati-hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Surah Al-Imran ayat 103. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kokohnya persatuan dan kesatuan umat dapat melahirkan kekuatan yang besar dan dahsyat, hingga kemudian melahirkan daulah Islam yang tiada tandingannya, telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda berikut, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang-orang mukmin yang satu dan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang amat sangat kokoh yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun begitu, dalam kenyataan hidup sehari-hari tampaknya anjuran dan penegasan mengenai persatuan dan kesatuan baru terwujud di mimbar-mimbar Jumat dan di podium-podium saja, baru sebatas anjuran dan himbauan semata, dan baru terbentuk pada uraian dan pernyataan yang indah dan tegas. Pada kenyataannya persatuan dan kesatuan umat tampak masih lemah dan rapuh. Tidak seperti bangunan yang kokoh, melainkan seperti buih di lautan yang mudah pecah dan hancur dihantam gelombang. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita. Antar organisasi belum menunjukkan kesatuan dan kebersamaan yang kokoh. Bahkan antar interorganisasi itu sendiri masih ada yang terpecah belah. Demikian juga antar sama muslim belum tumbuh rasa saling percaya yang kuat. Sebaliknya sering timbul rasa curiga dan buruk sangka. Dalam berbagai hal, umat Islam masih terkotak-kotak dalam menghadapi suatu masalah. Umat Islam sering bersaling pendapat, tidak seragam, sehingga akhirnya membingungkan umat dan juga menghilangkan simpati masyarakat. Umat Islam nampaknya juga masih terkungkung oleh berbagai kepentingan duniawi, sehingga ukhuwah Islamiyah yang berakar kepada akidah dan tauhid terabaikan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
hal seperti itu terjadi karena pertama, umat Islam masih lebih mementingkan persoalan-persoalan kecil daripada persoalan-persoalan besar. Masih suka mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsipil daripada yang prinsip. Persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsipil diantaranya ialah masalah khilafiyah, seperti masalah qunut pada sholat subuh, azan 2 kali dalam sholat Jumat, tarawih 11 atau 23 rakaat di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Sedangkan persoalan-persoalan besar dan prinsipil diantaranya seperti masalah akidah, tauhid, keadilan, persatuan dan kesatuan dan juga lain-lain diabaikan. Dalam suatu kasus umat Islam kadang memilih lebih baik pecah daripada harus menerima paham lain atau harus kompromi dengan paham umat Islam yang lain. Hal-hal seperti ini sering memperlemah ukhuwah Islamnya. Bahkan perdebatan masalah khilafiyah sering berlarut-larut sehingga tidak sempat memikirkan persoalan-persoalan lain, sementara pihak-pihak lain sudah berpikir tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang teramat tinggi dan begitu canggih. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan umat adalah umat Islam harus rela meninggalkan persoalan-persoalan yang tidak prinsipil itu dan juga kembali memikirkan dan menguatkan persoalan-persoalan yang lebih besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat, yakni persoalan akidah dan persoalan ibadah, keadilan, persatuan dan kesatuan dan juga lain-lainnya. Setiap kita berhadapan dengan persoalan-persoalan besar, hendaknya kita hadapi bersama. Dan setiap kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tidak prinsipil, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal mengembalikan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ya kepada Allah melalui Al-Quran dan kepada Rasul melalui sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebab kedua yang menyebabkan persatuan umat menjadi lemah dan rapuh ialah karena umat terlalu mementingkan urusan duniawi sehingga urusan ukhrawi atau urusan Islam dinomorduakan. Hal ini karena mereka lemah akidah dan juga ibadahnya, sehingga mereka tergoda dan tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Masalah keduniaan itu bila tidak dikendalikan oleh akidah yang kokoh, akidah yang baik, akan memperlemah ukhuwah Islamnya dan menurunkan wibawa Islam secara umum. Maka jalan untuk memperkokoh persatuan umat adalah dengan memperkokoh akidah dan ibadah, mengutamakan urusan ukhrawi di samping juga urusan duniawi. Berkaitan dengan wibawa umat Islam, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu umat yang keadaannya bagaikan orang lapar menggerubuti hidangan. Para sahabat bersabda, apakah karena jumlah kita yang sedikit wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, kamu pada waktu itu jumlahnya amat sangat banyak, tetapi
tak ubahnya seperti buih di lautan, yang amat sangat mudah dan juga amat sangat gampang untuk dihancurkan, dicabut rasa takut dari para musuh-musuhmu, dan juga dijadikan pada hatimu al-wahyu. Apakah al-wahyu itu, hai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebab ketiga yang menyebabkan persatuan umat menjadi lemah dan rapuh karena umat Islam mudah diadu domba. Seseorang mudah diadu domba karena ia lemah, karena ia lebih mengedepankan buruk sangka, kurang teliti terhadap hasutan, dan juga tidak sadar bahwa ada pihak-pihak lain yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan umat. Akibatnya umat Islam sering terlibat percekcokan, terlibat perpecahan dengan saudara sesama muslim itu sendiri, yang sebenarnya hal itu dapat memperlemah persatuan dan kesatuan umat. Mengenai anjuran kewaspadaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terlebih dahulu diteliti kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum, suatu golongan, suatu organisasi karena kebodohan dan kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan, pertama, persatuan dan kesatuan merupakan aset yang amat penting untuk membangun kemajuan bangsa. Kedua, kemajuan itu dapat diwujudkan bila persatuan dan kesatuan itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan umat, dan juga persatuan dan kesatuan nasional dengan memperkuat akidah dan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, menunjuki kita di jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.